Ini pertanyaan sangat menarik yang gue dapat. Bagaimana agar saya tidak larut dalam rasa kecewa atau larut dalam kekecewaan saat apa yang menjadi ekspektasi saya tidak tercapai. Ini sangat menarik karena dari pertanyaannya sendiri gue sangat suka. Dia tidak bertanya bagaimana agar saya tidak kecewa, tapi dia bertanya bagaimana agar saya tidak larut dalam rasa kecewa itu. Karena sebetulnya untuk merasakan rasa kecewa itu normal. Kita sebagai manusia itu wajar, manusiawi untuk merasakan rasa kecewa, untuk merasakan rasa sedih, rasa kesal, rasa marah, rasa senang. Semua perasaan itu memang bisa kita rasakan gitu. Nah, tetapi kalau sampai larut dalam rasa yang negatif itu yang tidak baik. Nah, agar kita tidak larut dalam rasa kecewa, ya, pertama pahami apa yang membuat kita merasa kecewa. Ya. Tadi dalam pertanyaan itu sendiri adalah ketika apa yang kita ekspektasikan itu tidak tercapai. Jadi dengan kata lain, realita yang terjadi saat ini itu di bawah apa yang menjadi ekspektasi kita, di bawah apa yang kita harapkan. Karena sebetulnya realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi itu bisa dua loh. Bisa di bawah ekspektasi, bisa di atas ekspektasi. Nah, kalau di atas ekspektasi kan juga tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi di atas. Nah, yang begitu kita happy gitu kan. Tetapi ketika tidak sesuainya itu di bawah, ya, nah, maka manusia bisa merasa ada rasa sedih, ada rasa kecewa, itu wajar. Nah, tetapi kemudian apa yang membuat rasa kecewa itu bisa larut, kita bisa larut di situ. Sebagai reaksi awal, that's fine, gitu. Tetapi ada orang yang hanya sebentar saja kecewanya, terus habis itu dia bangkit kembali. Ada orang yang panjang dan bahkan nggak bangkit-bangkit, dia larut betul. Agar kita tidak masuk ke kategori yang kedua tadi, kita perlu memahami cara kerja emotion itu sendiri. Apa yang menciptakan, apa yang terjadi sehingga rasa kecewa itu muncul lagi sehingga berkepanjangan itu. Pada dasarnya sebetulnya kembali kepada perspektif kita. Perspektif yang, ini kuncinya nih, perspektif yang kita pilih. Perspektif yang kita pilih. Kita selalu punya pilihan untuk melihat sebuah situasi, ya, dengan cara tertentu. Dan perspektif mana yang kita pilih itu juga sebetulnya sangat erat kaitannya dengan belief atau keyakinan-keyakinan yang kita miliki di bawah sadar kita. Dan keyakinan atau belief yang kita miliki di bawah sadar itu biasanya akan terlihat dalam bentuk pola-pola bagaimana kita melihat sesuatu. Mindset kita, perspektif kita akan melihat sebuah situasi, apakah itu keberhasilan, apakah itu kegagalan, apakah itu tantangan, apakah itu dalam menghadapi, dalam berkomunikasi. Selalu apa yang kita lakukan, pahami, semua yang kita lakukan, semua perilaku kita, ya, dalam bentuk tindakan kita, cara ngomong kita, semua itu, ya, atau body language kita, mimik wajah kita dalam sebuah situasi, ya, itu bermula dari perasaan kita. Perasaan kita, ya, itu bermula dari perspektif yang kita gunakan di saat itu. Dan perspektif yang kita gunakan itu berakar pada belief atau keyakinan-keyakinan kita di bawah sadar. Nah, sehingga kalau rasa kecewanya itu berlarut, ya, artinya kita terus-menerus menggunakan perspektif yang sama, yang perspektif tersebut ternyata memang membawa kepada rasa kecewa. Nah, kenapa sampai bisa larut di situ? Berarti jangan-jangan kita punya belief atau keyakinan di bawah sadar yang membuat kita terus-menerus menggunakan perspektif yang sama, terus-menerus mengarah kepada rasa kecewa. Nah, karena perspektif yang kita gunakan itu menentukan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan atau persepsi kita akan realita. Contoh, misalnya saya sekarang
menggunakan kacamata hitam. Ya. Maka di sini semua akan terlihat lebih gelap kalau saya menggunakan kacamata hitam. Ya kan? Nah, itu perspektif yang saya gunakan, sehingga kemanapun saya pergi akan terlihat lebih gelap. Tapi ketika saya buka kacamata hitam itu, oh ternyata realitanya berbeda ya, gitu. Karena saya sudah mengubah perspektifnya kan. Nah, begitu juga perspektif kita akan kegagalan misalnya. Contoh, ada orang ketika hasilnya itu di bawah ekspektasi dia menggunakan perspektif yang mana? Dia menggunakan perspektif misalnya, oh, berarti saya itu bodoh ya. Perspektif itu kan jadi berpengaruh terhadap bagaimana kita memaknai situasi itu. Saya nggak berhasil, saya membuat sebuah acara, saya harapkan ada 100 orang yang hadir, ternyata yang hadir hanya 20, ternyata yang hadir hanya 50, ternyata yang hadir hanya 8 orang misalnya. Saat itu terjadi, sekali lagi sebagai reaksi awal kita merasa kecewa sedih itu wajar. Tapi setelah itu, perspektif yang kita gunakan dan kita sebetulnya punya pilihan. Ini penting sekali. Seringkali orang tidak sadar bahwa dia itu punya pilihan. Kenapa seringkali tidak sadar? Karena yang bawah sadar yang mengendalikan. Karena yang bawah sadar yang mengendalikan, akhirnya dia tidak menyadari bahwa dia terus-menerus menggunakan perspektif yang sama. Kacamata hitamnya dipakai terus, padahal tempatnya udah gelap. Udah ngapain pakai kacamata hitam? Nggak berguna, malah menghambat. Bukan lagi membantu. Kalau saat siang-siang panas sekali pakai kacamata hitam, itu akan membantu. Tapi atau seperti kita pergi ke tempat yang sangat dingin sekali, kita pakai jaket yang tebal, gitu kan? Nah, menggunakan jaket itu sangat membantu gitu kan, sebagai alat gitu kan untuk menghangatkan tubuh kita. Tapi kita udah pulang ke negara kita yang dan cuacanya sangat panas sekali, tapi si alat penghangatnya ini nggak dicabut-cabut, nggak dilepas-lepas. Akhirnya sudah tidak membantu lagi, di sini udah panas banget. Nah, seringkali orang tidak menyadari dia menggunakan perspektif yang sama dan tidak mau melepas perspektif itu, padahal situasinya sudah berbeda. Untuk terus berpegang pada pola pikir dan persepsi yang sama, itu udah nggak membantu lagi, tapi justru menghambat. Nah, apalagi dia memaknainya menggunakan perspektifnya ketika gagal, oh berarti saya itu bodoh, berarti saya itu nggak mampu, gitu. Padahal kita juga bisa memilih, misalnya, untuk menggunakan perspektif seperti ini. Saya membuat acara, saya mentargetkan ada 100 orang yang hadir gitu, terus nggak berhasil. Tetapi kita bisa melihat misalnya bahwa saya memaknai begini, bahwa saya itu punya keinginan besar untuk bisa membantu banyak orang. Makanya saya punya harapan ada paling tidak 100 orang yang datang. Jadi dia menggunakan target dia 100 orang tadi untuk membuat dia lebih mengenal sebetulnya apa yang dia inginkan, apa yang menjadi impian dia. Terlepas nanti yang hadir berapa ya, gitu. Itu kan kita nanti bisa mempelajari lagi bagaimana cara memperbaiki dan seterusnya. Tetapi dari ekspektasi itu sebetulnya saya jadi lebih mengenal apa yang saya anggap penting dalam hidup saya. Kenapa kamu sampai sebegitu kecewanya, misalnya? Karena itu di sisi lain kita bisa jadi lebih mengenal, oh berarti itu sebegitu pentingnya untuk diri saya. Itu sebegitu pentingnya sebagai impian saya untuk bisa membantu banyak orang. Kita jadi lebih mengenal diri kita. Dari besarnya rasa kecewa di awal tadi itu membantu kita untuk lebih mengenal, oh berarti ini tuh sesuatu yang saya anggap penting banget. Karena kalau saya nggak menganggap penting acara yang mau saya buat tadi, yang datang berapa orang pun saya nggak akan, ya udahlah, ya di bawah target, ya udah deh, gitu nggak apa-apa deh. Nah, itu tandanya acara itu atau apa yang mau dilakukan di acara itu tuh nggak terlalu penting untuk kita. Saya dulu ingat sekali, saya dulu pernah ini tahun berapa, udah mungkin 15 tahun yang lalu lebih, waktu mau wawancara sebuah posisi dan ada 20 orang yang akan diwawancara hari itu, dan saya adalah orang yang ke-20 yang diwawancara.
Dan saya nunggu di luar ruangan interview itu, orang demi orang masuk keluar. Dan yang mewawancara itu di dalam tuh bentuknya panel, ada 5 orang yang akan wawancara. Kemudian saat break, salah satu orang di panel, salah satu pewawancara itu tanya ke saya, "Are you nervous?" Kamu nervous? Gue itu deg-degan gitu. Saya bilang, ya lumayan deg-degan juga, pastilah deg-degan, saya bilang. Dan kemudian dia bilang gini, ini saya nggak lupa, makanya saya share di sini. Dia bilang, "Good, it means you know it's important for you." Dia bilang, kalau kamu gugup itu artinya kamu ada nervous ya, berarti itu penting untuk kamu. Kamu menganggap ini sebagai sesuatu yang penting. Karena kalau kamu nggak ada rasa nervous sama sekali, berarti itu nggak penting untuk kamu. Dan itu perspektif yang menurut saya sangat membantu. Ketika kita, bukan berarti nervousnya terus 100% hilang, enggak, tapi itu sangat membantu saya untuk menghadapi itu. Ada rasa nervousnya iya, tapi kemudian nervousnya yang tadinya mungkin segini, excitednya segini gitu ya, lebih didominasi oleh nervous, terus excitementnya naik. Nervousnya masih ada, manusia, kita wajar, it's okay gitu. Tapi kita tidak lagi didominasi oleh rasa nervous itu, meskipun itu masih ada. Nah, jadi perspektif mana yang mau kita gunakan? Ketika apa yang kita harapkan tuh nggak berhasil dan kita sebegitu kecewanya, ya, itu menunjukkan bahwa apa yang mau kita lakukan itu sebegitu pentingnya. Kita jadi lebih mengenal diri kita jadi lebih mengenal impian-impian kita juga. Dan itu adalah sesuatu yang penting. Itu contoh salah satu perspektif yang bisa kita pilih. Dan kita bisa memilih nggak harus satu, kita bisa memilih banyak perspektif. Misalnya, saya jadi lebih, dengan ada rasa kecewa tadi ini menunjukkan ini saya anggap penting. Ini hal yang penting untuk saya berarti ini. Karena kalau enggak, saya nggak akan ada rasa kecewa seperti tadi. Gitu. Itu satu. Bisa ditambah juga, selain saya jadi lebih mengenal apa yang saya anggap penting, apa yang menjadi impian saya, dari apa yang terjadi ini, saya dapat kesempatan sekarang untuk bagaimana mengelola emotion saya, mengelola diri saya saat menghadapi kegagalan. Karena sekarang kesempatannya nih. Kalau saya nanti mau mencapai sesuatu yang lebih besar lagi, kemungkinan tantangannya akan lebih besar lagi. Nah, sekarang di tantangan yang seperti ini, saya sudah ada rasa kecewa yang sebegitu besarnya. Ini kesempatan nih. Jadi nanti saat tantangan lebih besar lagi, mungkin akan butuh ketangguhan yang lebih besar lagi juga. Seperti itu juga bisa ditambahkan. Perspektif yang mana aja yang mau dipakai. Intinya, pilihlah perspektif-perspektif yang akan membantu kita untuk terus maju dan menjadi lebih baik. Apalagi tadi dengan kita jadi menyadari, kita pertama memilih perspektif, berarti ini penting untuk saya. Kalau ini penting untuk saya dan saya ingin untuk bisa terus menjalani ini, maka apalagi yang perlu saya perbaiki? Mungkin kesabaran saya, ketelitian saya, kemampuan saya dalam memanage orang-orang tim saya, kemampuan saya dalam mendelegasikan tugas mungkin, karena saya nggak percaya sama orang, akhirnya saya take over sendiri semua, akhirnya kewalahan sendiri, akhirnya hasil nggak tercapai. Banyak sekali ilmu dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari tidak tercapainya ekspektasi kita itu, tapi kita tidak akan mendapatkan semua ilmu itu dan tidak akan kemudian memanfaatkan semua ilmu itu kalau kita tidak memilih perspektif yang tepat dalam melihat situasi tersebut. Jadi pilih perspektif yang mana, tanyakan seperti itu. Ini tipsnya ya, tips dari gue begini. Kalau kita sudah mulai merasa larut dalam rasa kecewa, sedih dan seterusnya, pertama yang berulas asih juga, yang compassionate sama diri sendiri, jangan terlalu judgmental, terlalu menghakimi diri sendiri. Lu tuh kok larut mulu sama rasa kecewa. Gak usah blaming, tapi sadari, gue ternyata kok selarut ini ya, gue gak pengen selarut ini. Nah, kemudian tanyakan, karena gue sekarang menyadari gue larut dalam rasa kecewa dan gue gak mau terus begini, berarti ada perspektif tertentu nih yang membuat gue larut.
perspektif apa ya? Dan kemudian yang lebih penting lagi pertanyaannya adalah perspektif apa yang akan membuat gue merasa lebih baik? Perspektif apa ya yang perlu gue pilih yang akan membuat gue mendapatkan manfaat dari situasi ini? Jadi kita nggak usah menyangkal bahwa seakan-akan membohongi diri sendiri, bilang oh ini situasi yang gue nggak apa-apa kok, gue fine aja kok, tapi di dalam hati masih kecewa banget. Enggak, itu namanya membohongi diri sendiri, itu menyangkal, tuh nggak sehat. Tapi yang gue bilang di sini adalah justru menyadari gue sekarang sedang merasa kecewa dan gue tidak ingin terus merasa seperti ini. Kan itu bukan menyangkal, itu menyadari dan kemudian secara sadar ingin berusaha untuk mengubah agar tidak terus seperti ini. Nah, dari kesadaran itu kemudian tanyakan perspektif yang apa ya kalau begitu yang perlu gue pilih untuk melihat situasi sekarang ini, ya. Perspektif bagaimana gue melihat situasi ini, perspektif bagaimana gue melihat diri gue terkait situasi ini, yang akan lebih bermanfaat untuk gue ke depannya, yang akan membuat gue lebih bertumbuh, yang akan membuat gue ke depan lebih berhasil juga, ingin mencapai apa yang ingin gue capai, ingin menjalani apa yang ingin gue jalani. Dan ini bisa dilatih. Kuncinya adalah menyadari bahwa kita punya pilihan dan kemudian memanfaatkan pilihan itu. Memanfaatkan momen bahwa kita punya pilihan dan kemudian memilih perspektif yang akan lebih bermanfaat untuk kita bisa menghadapi situasi tersebut dengan baik, untuk kita bisa menjalani apa yang ingin kita jalani dengan lebih efektif lagi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bermanfaat. Paling tidak dari banyak hal yang gue sampaikan tadi, ask the right question gitu ya. Perspektif apa yang perlu gue gunakan agar gue bisa mendapatkan manfaat dari situasi ini, oke? Agar gue bisa lebih tumbuh dari situasi ini. Gunakan itu sebagai pegangan lo ketika udah mulai agak larut dalam perasaan negatif, apakah itu kecewa, apakah itu sedih, apakah itu marah, apapun itu, oke? It's okay untuk merasakan negatif, tapi yang nggak oke adalah ketika kita mulai larut dalam rasa negatif itu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, sekali lagi jangan lupa untuk like juga video ini, untuk share juga video ini, tulis di komen juga mungkin lo punya pengalaman-pengalaman tertentu di mana lo mulai mengubah rasa kecewa atau rasa negatif yang lain yang tadinya mulai larut, mulai lo ubah. Nah, atau mungkin pengalaman lo dengan orang lain, silakan tulis di sini juga, baik itu pertanyaan juga boleh, komentar juga boleh, agar lebih banyak juga orang yang bisa melihat video ini, agar algoritmanya juga naik karena ada komen, ada like juga, subscribe juga. So thank you so much sudah nyimak di sini. Insyaallah kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.